Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar. Alhamdulillah, hari ini kembali bisa membuat konten memenuhi permintaan beberapa teman yang menyampaikan kepada saya cara memilih penyedia barang jasa yang ada di desa. Sebelum ke sana rekan-rekan, kembali saya izin mengajak penjenengan semua untuk tidak henti-hentinya bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, sehingga penjenengan yang menyaksikan konten ini bisa mengikuti konten Dadi Timar ini. Baik nanti waktunya mungkin berbeda dengan waktu saya upload, apakah itu di pagi hari, siang, atau malam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membawa manfaat buat teman-teman, khususnya yang beberapa rekan yang menanyakan kepada saya terkait dengan pengadaan barang jasa, khususnya untuk memilih, karena pengadaan barang jasa yang ada di desa ini dapat dilakukan dengan beberapa cara begitu. Nah, pertanyaan yang muncul ini terkait dengan bagaimana cara memilih penyedianya. Apakah ada kriteria? Kemudian bagaimana ini kaitannya dengan program pengungkit untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang mendukung Dadi Timar, khususnya Bapak Ibu Camat yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, dan juga Bapak Ibu Kepala Desa. Terima kasih atas supportnya dan terima kasih atas beberapa permintaan, sehingga ini membuat saya berpikir gawe konten apa meneh iki sing dijaluk iki kan gitu. Ternyata ini ada yang sudah beberapa kali menanyakan, belum saya buat. Ini terkait dengan cara memilih penyedia barang atau jasa. Hal ini tentu menjadi menarik rekan-rekan, tapi untuk mengarah ke sana perlu saya sampaikan bahwa pengadaan barang jasa yang ada di desa ini dilakukan dengan dua cara ya, dengan penyedia dan dengan cara swakelola. Kita lebih familiar dengan swakelola. Swakelola ini adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan atau dikerjakan sendiri oleh pemerintah desa. Tentu saja ini ada timnya gitu, tim pengadaan barang jasa yang ada di desa atau TPK-nya begitu. Kita lebih familiar dengan istilah TPK, atau yang sering disampaikan ke saya PK, pelaksana kegiatannya. Kalau tim itu berarti pelaksana kegiatan dibantu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tim pelaksana kegiatan ini adalah tim yang membantu pelaksana kegiatan, karena pelaksana kegiatan itu biasanya KUR atau KASI yang ada di desa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa. Karena menurut sifatnya, kenapa dibentuk TPK ini? PK tidak bisa sendiri karena memang bentuk sifat jenis kegiatannya ini tidak memungkinkan dilakukan secara sendiri, sehingga dibentuklah tim pelaksana kegiatan. Kemudian sebelum masuk ke cara memilih, saya ingin mereview kembali karena sudah ada perbubnya, Peraturan Bupati Nomor 12. Saya yakin penjenengan sudah mengikuti. Pengadaan barang jasa yang ada di desa ini selanjutnya disebut pengadaan ya. Kita lebih familiar dengan istilah pengadaan. Ini adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh pemerintah desa. Nah, di sana cara memperoleh barang atau jasa oleh pemerintah desa itu ada dua cara nih. Swakelola dan atau dari penyedia. Jadi kalau bahasa dan atau itu boleh sendiri-sendiri, boleh digabung. Boleh swakelola, boleh swakelola dan penyedia. Kemudian swakelola sendiri ini seperti tadi ya saya sampaikan, itu adalah pengadaan barang jasa yang dilakukan secara mandiri, yang bisa dilakukan sendiri. Ini tentang saya hanya mereview saja. Saya yakin penjenengan sudah familiar dengan ini. Kemudian yang ingin saya tekankan rekan-rekan, cara pengadaan itu ada dua kan tadi, melalui swakelola dan melalui penyedia. Nah, pengadaan cara swakelola ini adalah
yang tadi dilakukan sendiri, yaitu pengadaan yang mengutamakan yang dikatakan swakelola itu dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, yang mengutamakan peran serta masyarakat desa tentunya melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong, dengan memperluas tentunya dengan melibatkan banyak partisipasi masyarakat. Dan itulah tujuan dari dana desa itu untuk pemberdayaan. Makanya di beberapa kesempatan saya ingatkan teman-teman, untuk kegiatan pemberdayaan ini tolong mendapatkan perhatian yang serius, karena memang ini rohnya dari dana desa itulah bagaimana meningkatkan pemberdayaan ini. Kalau bahasa ininya semacam apa ya, empowering gitu, peningkatan pemberdayaan supaya lebih berdaya lagi, masyarakat lebih berdaya lagi. Tujuan dari cara swakelola ini, pengadaan barang jasa dengan cara swakelola ini adalah, yang pertama adalah untuk memperluas kesempatan kerja. Jadi swakelola ini untuk memperluas kesempatan kerja. Tetapi tidak semuanya bisa dilakukan dengan cara swakelola. Ada yang boleh dilakukan dengan swakelola, ada yang tidak boleh dilakukan dengan swakelola karena menurut sifatnya butuh keahlian teknis. Jadi yang boleh swakelola itu yang bisa ditangani, yang tidak bisa dengan swakelola atau tidak boleh dengan swakelola itu biasanya kegiatan-kegiatan yang memerlukan keahlian khusus. Seperti halnya pembuatan konstruksi, itu kan harus ada hitung-hitungannya. Kalau teman-teman saya yang menjadi PK atau tim ini tentu harus melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah penyedia jasa. Misalkan jasa konstruksi, membuat jembatan, misalkan seperti itu, ada hitung-hitungannya. Kemudian apalagi ya, membuat bendungan, sumur pompa dalam, nah, itu kan butuh keahlian khusus. Ini ada cara-cara yang tidak bisa dilakukan dengan swakelola karena memang sudah diatur di dalam peraturan bupati di Magetan ini, ada yang boleh swakelola, ada yang tidak boleh dengan swakelola. Kemudian cara yang kedua, cara yang pertama tadi swakelola, cara yang kedua ini adalah pengadaan melalui penyedia. Penyedia ini adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, baik badan usaha maupun perorangan, dalam rangka mendukung swakelola tadi. Jadi karena mungkin barangnya tidak bisa diadakan sendiri maka harus beli. Nah ini melalui penyedia. Penyedia ini adalah ini yang ditanyakan bagaimana cara memilih penyedia, nanti akan saya sampaikan. Ini swakelola ini pengadaan melalui swakelola ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilakukan secara swakelola, artinya secara sendiri oleh pemerintah desa. Dia butuh orang untuk menyediakan barang, begitu ya. Misalkan seperti itu. Karena apa? Di desa tidak tersedia. Misalkan peralatan-peralatan, kemudian bahan baku, ini kan butuh penyedia. Penyedia itu ya kalau bahasa kita familiar dengan toko lah gitu. Jadi, nah ini yang dipertanyakan adalah bagaimana cara memilih penyedia. Dalam memilih penyedia, di konten ini saya sampaikan rekan-rekan, jadi pedomannya ada beberapa di sana. Ada, kalau ini ada apa ya, skala prioritas begitu nih, bukan pilihan tapi skala prioritas diupayakan sebagai berikut nantinya. Jadi yang pertama adalah rohnya adalah tetap memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa. Ini rohnya ya, roh marwah intinya sebetulnya harus di sini dulu. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kemudian yang berikutnya adalah mengutamakan penyedia dari desa setempat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan. Itulah kekhasan dari swakelola ini. Baik swakelola yang mandiri maupun dengan membutuhkan penyedia barang atau jasa. Nah,
bagaimana cara penyediaannya atau bagaimana cara memilihnya? Kalau penjenengan dihadapkan dalam situasi harus memilih, artinya ketika memilih itu tentu harus memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Jadi untuk mencari penyedia, memilih penyedia, yang pertama adalah penjenengan harus lihat apakah penyedia itu di desa penjenengan ada. Kalau ada, pilihlah penyedia yang ada di desa penjenengan. Tujuannya sekali lagi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Karena dengan penyedia yang ada di desa penjenengan, maka penyedia itu bisa melangsungkan kegiatannya, mengambil tenaga kerja yang pasti dari desa penjenengan. Kemudian ini yang diutamakan dari desa ini. Yang pertama dari desa. Kemudian ketika dari desa tidak ada, bagaimana? Kita melebar sedikit, yaitu penyedia dari desa lain apabila dari desa setempat itu tidak ada. Jadi ketika sudah dicari di desa itu tidak ada, silakan di desa lain. Di desa lain itu maksudnya desa sekitar penjenengan dalam satu kecamatan gitu ya, lebih memudahkannya begitu. Kemudian apabila di dalam satu desa itu yang berdekatan itu tidak ada, penjenengan boleh mencari lingkup yang agak luas lagi. Penyedia di lingkup kecamatan apabila dari beberapa desa itu tidak ada. Jadi kan ada penyedia yang levelnya ada di kayak ibu kota kecamatan begitu ya. Di desa-desa tidak ada, kita menaik lagi ke kecamatan. Kalau di kecamatan tidak ada, maka penjenengan boleh mencari yang berikutnya adalah penyedia yang ada di kabupaten. Kalau kita di Magetan tentunya adalah penyedia barang jasa yang skupnya ada di kabupaten. Tujuannya apa? Sekali lagi, ketika uang dana desa ini beredar di desa, kecamatan dan kabupaten terdekat atau kabupaten sendiri, artinya dana uang itu akan bergulir di situ. Jadi ini dana itu tidak keluar begitu nggih. Sehingga harapannya dengan dana tidak keluar ini pertumbuhan ekonomi akan bisa dirasakan di wilayah itu. Kecuali di desa tidak ada, di kecamatan tidak ada, di level kabupaten tidak ada, maka silahkan penjenengan mencari penyedia yang ada. Tapi sedapat mungkin nyuwun tulung dicari adalah penyedia yang berada di dekat wilayah penjenengan dalam satu wilayah kabupaten. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk memutar roda perekonomian, tetap uang dana desa itu tetap segera dimanfaatkan, bisa bergulir di sana. Itulah cara-cara untuk memilih penyedia sesuai dengan beberapa permintaan rekan-rekan tentang menanyakan bagaimana tuh sebetulnya mengutamakan penyedia ini. Ya, jadi kalau swakelola ya harus sedapat mungkin diupayakan yang ada di desanya. Desa tidak ada di sekup kecamatan, kecamatan nggak ada di tetangga kecamatannya, nggak ada lagi naik ke level kabupaten. Tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Nah, berbicara dengan penyedia ini rekan-rekan, sebagai evaluasi bahwa untuk desa-desa yang mandiri, alhamdulillah dana desa sudah cair 100%. Magetan ada 11 desa yang masuk dalam klasifikasi desa mandiri, alhamdulillah dananya desa sudah cair. Nah, ini saya kembali mengingatkan, nyuwun tulung rekan-rekan yang ada di wilayah Kabupaten Magetan yang masuk desa reguler. Karena kita ada 207, dikurangi desa mandirinya 11, maka masih ada 196 desa yang masuk desa reguler. Dari 196 ini sampai dengan saya membuat konten ini baru cair 80%, kecuali bagi 32 desa yang sudah cair. Artinya sisanya itu masih cairnya 80%. Nah, karena ini tinggal 20% lagi rekan-rekan, banyak variabelnya, banyak alasannya. Yang saya tanya itu katanya nunggu PAK dan lain sebagainya, penyesuaian. Saya menghimbau kepada rekan-rekan seluruhnya, kita punya target waktu, jangan sampai dana desa ini nanti
tidak segera dimanfaatkan. Artinya tidak, apalagi di dalam kondisi COVID ini, kita sangat berharap dana pemerintah ini yang dikucurkan ke penjenengan ini sekaligus menjadi stimulus begitu, menjadi apa ya, motor penggeraknya gitu, ketika itu segera dibelanjakan, segera direalisasi, segera dipertanggungjawabkan. Ini bukan perkara hanya menghabiskan uang, tetapi bagaimana kita menggunakan uang kemudian mempertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan yang ada di desa. Kembali saya mengajak, mari sama-sama kita tingkatkan kepedulian kita, mari sama-sama kita lebih tertib administrasinya dalam pengelolaan keuangan, sehingga kemungkinan terjadi permasalahan itu bisa dieliminir, bisa ditekan sekecil mungkin, dan pemanfaatan dana desa ini benar-benar berdampak luas di masyarakat. Itu harapan dari saya. Sekali lagi mohon dukungan dan kerjasamanya kepada teman-teman yang menyaksikan konten Dadi Timar ini untuk segera menggunakan dana desa itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam APBDes. Istilahnya kalau orang Magetan, ndak ditanjaki gitu, supaya ekonomi itu bisa minimal menjadi apa ya, katalisator untuk bagaimana ekonomi itu cepat tumbuh lagi di tengah era pandemi ini. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Saya mengajak penjenengan yang menyaksikan konten Dadi Timar ini, mari kita dukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional berawal dari desa. Monggo teman-teman, nanti apa yang saya sampaikan sudah saya jawab ya. Tata cara penyediaannya, jadi mulai dari desa tidak ada di level kecamatan tidak ada di sekup kabupaten. Nah, ketika di kabupaten tidak ada, maka penjenengan bisa keluar. Tetapi yang lebih penting lagi adalah digunakan, kemudian tepat sasaran, tepat pengtanggung-jawabannya. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan adanya pertanyaan. Alhamdulillah sudah bisa menjawab. Untuk teman-teman yang mempunyai permintaan apa yang ingin dijelaskan, silahkan di kolom komentar penjenengan tulis saja. Nanti insya Allah di lain kesempatan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, nanti akan saya utarakan tentang bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan itu. Terima kasih, tetap di Dadi Timar. Terima kasih sudah membesarkan Dadi Timar. Sampai ketemu lagi dengan saya, Eko Muryanto, di konten Dadi Timar selanjutnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah di kesempatan lain kita akan ketemu lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.